Tuhan Yesus baik, amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati kita sebelum kita masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan. Kita lihat samping kiri kanan kita, beri senyum yang terbaik, beri salam satu sama lain, katakan Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan sebentar untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada, Kau memberikan hari yang cerah. Kami boleh datang hari ini ke rumah-Mu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Sebelum kami masuk lebih jauh dalam hadirat-Mu Tuhan, mari Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskan kami, Kau layakkan kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Supaya sebentar pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Itulah tujuan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang akan menghalangi kami bersuka cita di dalam Engkau, memuji dan menyembah Engkau, merasakan hadirat-Mu saat ini. Kami mau bersatu hati, kami mau patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Biar hanya Engkau yang ada di ruangan ini, melingkupi kami semua Tuhan, menjagai hidup kami, menjagai hati kami, pikiran kami untuk tetap fokus untuk menyembah Engkau Tuhan. Dan sebentar firman Tuhan yang akan disampaikan, lebih percaya Tuhan, itu adalah suara hati-Mu untuk kami jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Kita katakan amin. Tuhan untuk jemaat Tuhan di kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari saudara, sejenak kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan, seringkali ada banyak hal-hal yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Entah itu sakit penyakit, entah itu masalah. Tapi hari ini kita mau tanggalkan itu. Kita mau fokus untuk datang menyembah Tuhan. Hati kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam setiap langkah hidup kami. Suka duka, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang selamatkanku.
Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kemuliaan buat Tuhan ya. Haleluya. Haleluya. Semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saya mau tanya, di sini siapa yang lagi ada masalah? Dalam masalah, angkat tangan. Semua ada dalam masalah ya. Kata Kakak selalu bilang, kita masalah kita baru berhenti, baru selesai setelah kita bertemu Tuhan Yesus. Amin. Selama kita di dunia, kita masih ada dalam masalah, tapi Tuhan menguatkan kita. Amin. Dan saat ini kita mau katakan, kita mau bersatu hati, kita mau nyanyi satu pujian baru mungkin ya. Kita mau katakan kepada Tuhan, kita mau menyatakan iman kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, sama-sama kita katakan, setiap masalah, amin, ada masa kadaluarsa. Tepuk kiri kanannya, katakan, masalah itu biasa. Dengan iman kita mau berkata, Tuhan yang luar biasa. Amin. Perlu gelisah, kita percaya Tuhan, percaya Tuhan setia. Amin. Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembiralah, puji berkata, percobaan yang kita alami adalah percobaan biasa. Amin. Yang tidak melebihi batas kemampuan kita. Kita mau nyanyi satu pujian lagi. Amin. Haleluya. Haleluya.
Tuhan. Amin, haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Tuhan, kami siapkan hati kita untuk taburi dengan benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap percaya Tuhan, di tengah-tengah tantangan hidup yang kami hadapi, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pada saatnya yang ku alami, seperti yang aku ingini, ku
Tuhan tahu apa yang kami hadapi hari-hari belakangan ini, hingga pada saat ini dan seterusnya Tuhan. Kami mau tetap bersama Tuhan. Kami mau tetap menang bersama Tuhan. Kami mau terus diurapi oleh Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan, sehingga hidup kami berkelimpahan dengan kebenaran firman Tuhan, dengan menjadikan kami berkat bagi banyak orang. Kuduskan kami semua dari dosa dan kesalahan kami Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Jika ada kuasa kegelapan roh jahat yang mengganggu kami, Tuhan patahkan dan usir semua di dalam nama Yesus Kristus. Biar pimpinan Roh Kudus semakin nyata untuk memberkati kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema hidup dalam sukacita atau sengsara. Ya, pilihan hati yang bijak. Seperti Ibu Christine bilang tadi, siapa punya masalah? Semua orang pasti mengacungkan tangan, ya. Tapi pertanyaan saya selanjutnya, siapa yang punya masalah yang hidupnya sukacita? Coba. Oh, cuma 2 orang. Ya. Kalau semua bilang punya masalah, semua punya masalah. Tetapi ketika punya masalah tapi hidup bersukacita, ya ternyata semuanya ya luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, hari ini kita belajar sesuatu yang penting buat kita, hidup dalam sukacita atau sengsara. Mau pilih yang mana? Bohonglah, sukacita. Ya, banyak kita tiap hari bangun pagi sudah penuh dengan keluh kesah. Tuduh sana, tuduh sini, marah sana, marah sini, ya. Gak mau makan di rumah, makanya di mana? Di Eropa, ya, biar bahagia, biar sukacita, atau makanya di Singapura begitu ya. Itu buat yang punya uang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita punya sukacita, ya, itu tidak tergantung apapun yang kita miliki di dunia, ya, karena itu sifatnya sementara. Yang membuat kita bisa bahagia itu hanya Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita akan membaca bersama-sama dari Amsal 15 sampai Amsal 15 ayat 15 ya. Sudah kelihatan di depan? Sudah? 1, 2, 3. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Saya ulangi ya. Hari orang yang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita minggu lalu mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala kita ya, tentang Pentakosta, saudara. Turunnya Roh Kudus. Doktrinnya seperti apa, dan hari ini saya sampaikan tentang buah rohnya. Salah satu aja, yaitu sukacita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam Galatia 5 itu dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, ya, ada dan bla bla semuanya. Nah, salah satunya sukacita. Nah, sukacita ini harus dimiliki oleh setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengikuti Tuhan. Nah, saudara, tidak mudah kita hidup di dalam dunia yang sangat keras, ya, penuh dengan tantangan, pergumulan, kesusahan, dan pikiran yang aneh-aneh, dan perasaan yang selalu juga yang kacau balau begitu. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bagaimana orang-orang di Tiongkok sana ya. Di Tiongkok sana itu bukan banyak orang kaya saja, saudara. Dari 1,5 miliar itu ada begitu banyak juga orang-orang yang susah, tetapi mereka berjuang. Nah, coba kita lihat videonya sebentar. Coba diklik di fotonya. Bisa nggak? Diklik fotonya. Nggak bisa.
Ya sudah ya kalau gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu, di Tiongkok itu banyak orang-orang yang susah, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka terus berjuang supaya hidup mereka bisa lebih baik. Ya, di tengah desa-desa mereka, pedalaman-pedalaman mereka, mereka bercocok tanam, bertani, berternak supaya hidup mereka bisa dilewati dengan baik. Dan banyak kisah-kisah di Tiongkok sana, ya, termasuk juga kita di Indonesia. Tetapi perjuangan orang-orang di Indonesia berbeda dengan orang Tiongkok, saudara. Bukan mau bedain kasih ya, tapi mereka sangat berjuang supaya mereka bisa jadi orang kaya. Kira-kira demikian. Kalau kita mah sudah kaya, baru kaya sedikit sudah nggak mau kerja, ya kan? Begitu. Foya-foya, nanti uangnya habis baru kerja lagi. Kalau Tiongkok enggak. Orang-orang yang bekerja dari awal sampai akhirnya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam contoh hari buruk ya, yang kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ke hari-hari buruk yang kita lewati? Kita pasti melewati masalah kesehatan ya. Puji Tuhan semua masih sehat. Tapi di rumah ada nggak yang sakit? Atau saudara udah mulai kelihatan sakit-sakitan ya? Atau saudara mengalami kecelakaan ya, menyebabkan cedera, atau berita tentang kesehatan kita yang semakin memburuk ya, itu memberikan hari-hari yang buruk buat kita. Kemudian pekerjaan kita ya, kita sekarang mengalami banyak pemecatan, ada puluhan ribu bahkan udah ratusan ribu bahkan jutaan di Indonesia, saudara ya. Hari belakangan ini sangat tragis karena banyak perusahaan-perusahaan yang menutup usahanya. Pengurangan gaji, ada nggak di antara kita pengurangan gaji sejak zaman COVID? Dulu hanya dikasih 50%, ada yang 75%, masih puji Tuhan. Kemudian kehilangan pekerjaannya, sehingga berdampak bagi keuangan rumah tangganya. Hubungan, perceraian satu dengan yang lain, konflik yang merusak hubungan. Banyak saudara yang terjadi di dalam rumah tangga yang kita alami. Nah saudara, saya baru-baru ini juga bertemu dengan jemaat saya ya, mantan jemaat saya lah, kira-kira begitu. Dia menghubungi saya, lalu saya coba konselingin dia, doakan dia, suami dan istri dan anaknya, saudara. Dan di titik terendah yang mereka hadapi, dan mereka masih cari saya, bukan saya sebenarnya, cari Tuhan, Tuhan Yesus melalui kehidupan pelayanan saya. Puji Tuhan, mereka bisa melewati hari-hari ke depan. Dan kemudian kita melihat peristiwa tidak terduga, saudara ya. Kalau misalnya terjadi bencana alam atau mengalami kesulitan keuangan, tiba-tiba bangkrut ya, atau tiba-tiba uang tabungan kita dipakai untuk hal yang mendadak, sakit lah, kecelakaan lah, apapun, itu semua membuat kita hari-hari buruk. Nah saudara, firman Tuhan mengajarkan sesuatu kepada kita, saudara ya. Bagaimana hidup kita yang kita lewati. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Jadi ayat ini saudara berbicara tentang dua jenis kehidupan ya. Hidup sengsara atau hidup sukacita. Hidup sengsara berarti orang itu hidupnya berat, penuh dengan segala kesedihan, kepahitan dan kesusahan. Kalau hidup sukacita di mana hatinya gembira, sukacita, bukan dia jadi gila, bukan ya. Memang ada orang gila yang sukacita, saudara. Bukan itu, saudara. Konsep sukacita kita gembira, walaupun kita susah, walaupun kita banyak masalah, walaupun kita banyak pergumulan, ada Kristus di dalam hidup kita. Itu yang memberi kekuatan buat kita. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita melihat apa bedanya kontras orang sengsara dan orang gembira. Orang sengsara itu fokusnya pada masalah ya. Hidupnya dalam keluhan, merasa terkekang, masyarakat menyebarkan kepahitan, hari-hari yang berat. Tapi kalau orang yang gembira hatinya, fokusnya kepada siapa? Tuhan. Hidupnya selalu bersyukur, merasa bebas di dalam Tuhan, menyebarkan sukacita. Setiap hari adalah anugerah. Itu orang-orang yang hidupnya memilih itu bersukacita atau memiliki hati yang gembira.
Nah saudara, perbedaannya apa di dua hal ini? Jadi perbedaannya tuh bukan di dalam keadaan yang di luar ini, bukan Bapak Ibu, tetapi dari sikap hatinya kita. Nah jadi hari ini kita boleh belajar bagaimana memiliki hati yang bijak sehingga kita bisa mengalami sukacita Tuhan dalam segala keadaan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu hari-hari ini sangat berat. Tapi jangan sampai kita kalah dengan keadaan kita, kalah dengan masalah kita, kalah dengan penindasan dari kegelapan atau orang-orang yang jahat. Karena kita pasti akan menang. Karena Tuhan mengatur hidup kita sebagai pemenang. Bukan seorang yang kalah saudara, tapi orang yang pemenang. Karena Yesus telah mati dari kayu salib. Dia bukan kalah saudara, tapi dia telah berhasil mendapatkan kekuatan, kesejatiannya untuk membebaskan kita, bukan hanya dari maut saja, tapi mendapatkan hidup yang kekal. Dan kekekalan itulah memberikan kita jaminan untuk hidup dalam kelimpahan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam hal yang pertama saudara, orang sengsara hati terfokus pada masalah. Jadi ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita saudara. Berarti saudara, orang-orang yang berkesusahan itu atau orang-orang yang bisa bersuka cita, hatinya gembira, mereka itu bergaulnya sama siapa saudara? Pergaulan yang buruk akan membawa kebiasaan yang terbalik ya saudara ya. Pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Oh, salah lagi itu saudara ya. Pergaulan yang tidak baik akan merusak kebiasaan yang baik. Itu yang terjadi saudara. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang penuh dengan antusias, semangat hidupnya, maka kita semangat. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang penuh dengan keluh kesah, kecewa, kepahitan, kesedihan, kemarahan, kebencian saudara, maka akan merusak kehidupan kita seharian itu, bahkan selamanya saudara. Gak akan ada sukacita. Nah jadi saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang sengsara hatinya terfokus kepada masalah itu apa saja saudara. Melihat kehidupan ini dari kacamata yang negatif melulu ya. Terus mereka terjebak dalam mentalitas korban. Kemudian hidup mereka dipenuhi dengan banyak keluhan. Nah kita akan bahas satu-satu saudara. Pola pikir yang negatif saudara yang selalu menguasai kita. Jadi orang itu yang selalu berpikir negatif, maka bagi dia hidup itu adalah penderitaan. Bagi dia itu hidup adalah dendam, kebencian dan kemarahan, dan segala hal yang jahat yang negatif menguasai dia daripada pengharapan yang Tuhan berikan kepada dia. Nah itu bedanya di situ saudara. Nah jadi saudara, pikiran kita ini, perasaan kita ini sudah terkontaminasi dengan jahatnya dunia ini. Jahatnya orang-orang yang berdosa. Jahatnya orang-orang yang jahati hidup kita. Tapi kalau kita mengerti hidup dalam sukacita, hidup dalam hati yang gembira, apapun yang kita hadapi tidak akan mempengaruhi kita. Walaupun sedikit goyah ya saudara ya. Seperti hari-hari yang saya alami belakangan ini saudara, saya selalu mengajarkan hal yang demikian di mimbar kepada jemaat-jemaat ya. Dan hari-hari belakangan ini saya tuh lumayan goyah juga loh saudara ya. Tetapi saya selalu diingatkan ya, firman Tuhan itu ini pun hari ini tuh mau mengajarkan, mau mengingatkan kepada saya khususnya saudara, dan kepada saudara-saudara secara umum. Amin. Supaya kita jangan jatuh kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak membangkitkan semangat hidup kita. Jangan sampai kita akhirnya menyalahkan dunia ini, menyalahkan orang-orang di sekitar kita, menyalahkan orang-orang yang menjahati kita saudara. Tapi kita bisa melihat, kalau pola pikir kita yang negatif ini kita bisa ubah jadi yang baik, maka hidup kita berkelimpahan. Nah, contohnya ya saudara, ketika kita mengalami kesulitan keuangan, pasti kita berpikir Tuhan itu tidak peduli dengan kita. Kalau orang yang pikirnya negatif begitu saudara. Tapi kita harus ubah saudara. Kenapa saya mengalami kesulitan keuangan? Oh ternyata Tuhan sedang melatihku untuk bergantung kepada Dia. Itu kuncinya saudara. Atau saudara, ketika saudara mengalami sakit penyakit, ya dulu seperti saya waktu sakit tuh saya marah banget karena saya rajin pelayanan saudara.
Saya berteriak kepada Tuhan, kenapa Tuhan kasih saya sakit? Tapi ternyata Tuhan ingatkan saya melalui pimpinan Roh Kudus. Tuhan bilang, Tuhan punya rencana atas sakit penyakitmu. Makanya saya bisa melewati 1,5 bulan, saudara. Dan saya pernah sakit itu 3 bulan atau 4 bulan dulunya, saudara, waktu saya masih kuliah. Nah, saudara, semua itu pikiran yang positif ya. Positif ini lebih cenderung kepada iman kepada Tuhan. Itu yang membuat kita hidup berkelimpahan. Nah, saudara, yang berikutnya terjebak dalam mentalitas korban. Tahu nggak, saudara, banyak di antara kita ini ya selalu cenderungnya menjadi seolah-olah korban dari lingkungan kita. Padahal dia jahatnya sendiri, berbuat sendiri gitu, saudara. Sudah dikasih tahu jangan makan enak-enak, ya akhirnya kena penyakit yang berat. Sudah tahu jangan boros-boros, tetap aja main judi online karena merasa kaya raya. Dia nggak tahu jebakan nafsu ya yang membuat dia harus judi terus. Sudah dikasih tahu jangan minum-minum dengan teman-teman atau ngerokok-ngerokok, kumpul-kumpul ya. Kalau ngerokok seperti biasa ya silakan aja, saudara. Tapi dibikin pesta pora, saudara. Dan akhirnya dia kena penyakit paru-paru dan bersyukur kalau dia masih hidup ya, saudara. Jemaat saya satu saya doakan dia masuk rumah sakit itu di ronsen udah putih semua. Dan di dokter bilang nggak akan lama. Saya bilang sama istrinya, kalau suamimu sembuh mau nggak ke gereja? Siap, Pak. Memang istrinya udah lama nggak ke gereja, saudara. Suaminya rajin, tapi tukang rokok, saudara. Ya, tapi akhirnya memang Tuhan sembuhkan sampai sekarang. Udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lebih, ya saudara. Tapi istrinya cuma sekali aja datang ke gereja. Ya, sudah itu nggak mau datang lagi. Ya susah lah. Masa saya mesti paksa-paksa dia? Hidupnya hidup dia loh. Carinya Tuhan ya, carinya Tuhan ke dia kok, begitu ya. Saya kan sebagai hamba Tuhan hanya mengingatkan saja, kalau memang kamu milik Tuhan pasti kembali kepada Tuhan. Amin. Tapi kalau kamu bukan milik Tuhan, memang hidupmu begitu ya, silakan pilihanmu sendiri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang terjebak dengan mentalitas korban selalu merasa aku tidak beruntung, saudara. Hidupku selalu susah, nasibku selalu buruk, orang lain lebih diberkati, ya. Saya tidak berguna, saya tidak ada hasilnya. Ini karena papa, ini karena mama, ini karena pendeta saya, ini karena siapa-siapa yang menjebak hidup saya sampai hari ini. Saya tidak berubah sama sekali. Saya melihat presiden kita dari manapun sampai hari ini pun tidak memberikan kebaikan buat negara ini. Nah, itu mentalitas korban. Sedih nggak, saudara? Sedih banget. Padahal Alkitab mengajarkan kepada kita Roma 8 ayat 37 apa? Kita lebih dari pemenang, saudara. Jadi jangan sampai kita kalah. Tetap semangat dalam perjuangan kita. Amin. Amin. Jadi jangan menang kepada istri kita yang galak. Jangan, bukan itu maksudnya. Ya, atau menang kepada suami kita yang kasar, bukan, saudara, ya. Itu kita harus penuh dengan kasih. Ya, jadi jangan terbalik dalam hidup kita. Nah, terus saudara, yang ketiga, hidup itu penuh dengan keluhan, bukan ucapan syukur, saudara. Seperti bangsa Israel. Dulu waktu di Mesir berteriak-teriak kepada Tuhan, Tuhan lepaskan kami, Tuhan bebaskan kami, hidup kami semakin susah, semakin melarat, hidup kami akan habis di sini, Tuhan bebaskan kami, Tuhan keluarkan kami dari Mesir ini. Begitu Tuhan utus Musa, apa yang terjadi, saudara? Ya, Musa waktu membela orang Israel waktu dia umur 40 tahun, sehingga orang yang berkelahi itu salah satunya meninggal, saudara. Kemudian Musa diadili oleh orang-orang itu, dihakimi. Akhirnya Musa ketakutan juga sebagai orang yang telah melakukan kejahatan. Setelah itu 40 tahun kemudian Musa balik lagi, umurnya udah 80 tahun. Saudara, dalam perjalanan Musa membawa orang Israel, ketika dia membelah laut Teberau itu, saudara, sampai masuk ke padang gurun. Sebenarnya masuk ke Mesir, masuk ke tanah Kanaan itu mah hanya hitungan hari aja udah nyampe, saudara. Tapi diputer-puter lagi sama Tuhan 40 tahun, saudara, untuk menguji iman dari orang Israel. Ternyata orang Israel itu kepala batu, orang yang terkutuk, saudara.
Ternyata orang pilihan tuh begitu ya. Benar nggak? Jangan-jangan kita juga nih. Ya, wah bahaya nih saudara. Saudara akan diputer-puter sama Tuhan. Mungkin saudara nggak masuk tanah perjanjian loh, hati-hati. Tapi kalau kita hidup bersyukur kepada Tuhan, bebas dari keluhan, selalu melihat Tuhan di atas segalanya, maka kita akan hidup dalam kemenangan, hidup dalam berkat Tuhan yang berkelimpahan. Amin. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akibat orang yang berfokus kepada masalah, saudara, hidupnya terasa lebih berat, ya, dari seharusnya. Hubungan dengan Tuhan hubungan dengan Tuhan dan sesama semakin rusak. Pasti begitu, saudara. Kehilangan sukacita, damai sejahtera. Ya, baru-baru ini tahun yang lalu sekeluarga bunuh diri. Masih ingat nggak saudara? Di Jakarta Utara, papa mamanya bawa 2 anaknya kalau nggak salah ya, naik ke atas apartemen. Ayo nak, kita ke atas. Anaknya dengan senang hati naik ke atas, saudara. Lalu mereka saling mengikat, satu diri kalau nggak salah ya, satu dengan yang lain mengikat tangannya semua, lalu mereka terjun bareng-bareng, saudara. Kenapa, saudara? Karena hidup mereka terfokus dengan masalah. Hutang memang boleh banyak, saudara. Masalah memang boleh besar. Tapi Tuhan kita jauh lebih besar daripada itu, saudara. Kenapa kita meratapi hal-hal yang nggak penting, saudara? Enak kita ngomongnya sih memang. Tapi kalau kita lihat Tuhan lebih besar, sabar aja saudara. Seorang petani mau menumbuhkan benihnya supaya bisa berbuah, nunggu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bukan? Benar nggak? Masakan kita, orang yang diberkati oleh Tuhan, tidak akan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita di satu hari kelak. Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan seperti itu ya saudara. Nah kedua saudara, orang yang gembira hatinya hidup seperti pesta saudara. Jadi kontras orang sengsara ini yang dengan orang gembira hatinya selalu berpesta, itu bukan berarti hidup mereka bebas dari masalah. Enggak saudara. Kita semua banyak masalah nih semuanya. Kelihatan yang orang-orang yang punya utang banyak nih. Ya, ya kelihatan nih orang-orang yang duitnya lagi susah nih. Ya kelihatan nih rumah tangganya lagi berantakan ini. Ya kelihatan saudara. Tapi jangan khawatir, jangan penuh emosi, jangan penuh dengan angkara murka. Tetap sabar, terus berdoa. Ngapain sih ribut sama istri atau suami atau sama anak? Ya hanya masalah sepele aja. Gelas jatuh atau rumah berantakan, penuh sampah. Kenapa kita nggak sendiri, kita aja yang beresin? Benar nggak? Ya, kenapa kita keluh kesah istri kita masaknya nggak enak? Ya sudah, ada duit makan di luar. Kalau nggak ada duit pak, ya makan di rumah tetangga. Nah, gitu, ya numpang makan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang gembira hatinya itu kata Tuhan seperti orang yang berpesta. Tahu ya kalau lihat orang berpesta seperti apa ya saudara? Nggak ada susahnya kan saudara? Datang dengan sukacita, ya, terus makan dengan kenyang, minum sepuasnya, ya, terus berjam-jam di tempat pesta, kalau bisa berhari-hari begitu. Seperti Ruth, ya, mengadakan pesta 7 hari 7 malam, ya, supaya siapa itu? Oman, ya, siapa tuh? Ya datang, dan akhirnya memang tujuan pesta itu untuk membalikan fakta, ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, pesta pora itu pun juga seperti kayak Tuhan Yesus mengunjungi waktu pertama kali dia membuat mujizat anggur, ya, air menjadi anggur, seperti itu saudara. Atau pesta itu seperti seorang bapak yang menyambut anaknya pulang, anak yang terhilang itu pulang saudara. Dia bikin pesta itu penuh dengan sukacita buat anaknya, buat orang-orang, tamu-tamunya, dan buat keluarganya. Itu seperti itu saudara. Dia seperti kita lah, supaya dia bisa penuh dengan segala hal. Jadi saudara, perspektif dari orang gembira hatinya itu ada perspektif iman yang benar saudara. Hati yang bersyukur, ketergantungan pada Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, perspektif iman yang benar saudara,
Di dalam Ibrani 11 ayat 1 itu dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Masalah kita memang sangat menumpuk di depan kita, saudara. Macam-macam, saudara. Ya, seperti kotoran yang sedang melingkupi kita, atau seperti kita tuh hidup di tengah sampah yang bau busuk, saudara. Tapi kita lihat bahwa yang membuat harum dalam tempat yang bau busuk, tempat yang penuh dengan masalah itu bukan soal penciuman hidung kita, saudara. Soal sikap hati kita dengan Tuhan. Karena itu sesuatu yang apa ya, saudara? Dasar sesuatu yang kita harapkan supaya di mana ada kemenangan di kemudian hari. Di mana ada sesuatu yang kita bisa lihat Tuhan memberkati hidup kita. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam kisah para rasul ini 16 seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia itu dipenjara loh, saudara. Dia itu dianiaya, dia itu dituduh hal-hal yang palsu. Dia dikata-katain oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia secara fisik tersiksa, kakinya terpasung, beresiko dihukum mati ya. Tapi respon imannya apa, saudara? Dia tetap dengan penuh puji-pujian. Ya, saya kalau stres, saudara, kalau nggak sempat mengunjungi jemaat, saya ambil laptop saya atau dengerin HP saya ikut nyanyi di YouTube itu, saudara. Bukan setengah jam, kadang bisa 1 jam. Sambil kerja itu sambil dengerin. Ya, kalau anak saya lihat saya tuh papa lagi melamun tuh pasti dia. Kalau dulu lihat papa lagi main game, gitu ya dulu ya. Karena sekarang mata saya juga udah berkurang penglihatannya, jadi lihat HP juga udah nggak begitu baik. Jadi saya dengerin pujian. Itu yang memberikan kekuatan, memberikan pengharapan. Kadang saya nggak bisa baca di Alkitab ini karena otak mumet, saudara. Buka YouTube itu buka Alkitab suara, saudara. Dengerin aja Alkitab suara itu sambil diikutin, kadang-kadang sambil ikut baca. Enak loh, saudara. Kita akan tetap kuat karena Tuhan memberikan perspektif iman yang tumbuh dalam diri kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman yang dialami oleh Paulus, saudara, ada 5 lapisan, saudara. Secara teologis dia tahu Tuhan berdaulat dalam hidupnya dia. Secara kristologis dia tahu dia menderita bagi Yesus. Secara eskatologis dia tahu penderitaan itu hanya sementara, saudara. Karena dia akan mendapatkan kemuliaan yang kekal. Secara misiologis penderitaan itu memberikan satu teladan hidup yang baik kepada orang-orang yang melihat hidupnya. Secara komunal mempengaruhi dia sesama ketahanan, saudara. Bagaimana dia tetap bersandar kuat di dalam Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, saudara, aplikasi modern yang kalau kita lihat soal iman, saudara, penderitaan plus iman, saudara, akan mendatangkan mujizat. Nah, saudara pasti mengalami mujizat setiap hari, nggak? Amin. Karena saudara menderita setiap hari. Itu kuncinya, saudara. Orang yang nggak pernah mengalami mujizat pasti orang yang tidak akan pernah mengalami penderitaan. Tidak mungkin orang bisa hidup berkelimpahan itu karena hidupnya senang-senang. Ya, itu bukan mujizat, memang dia diberikan berkat yang berlimpah aja. Tapi kalau orang yang menderita pasti hidupnya penuh dengan mujizat, saudara. Itu kunci hidup kita. Jadi saudara jangan pernah mengeluh lagi, jangan pernah meratapi lagi tentang penderitaan, kesusahan saudara atau keluarga saudara atau anak-anak saudara. Biarkan mereka bersama Tuhan. Karena Tuhan akan sebentar lagi memberikan mujizat dalam hidupnya. Nah, jadi saudara dengar janji Tuhan. Makanya sering baca Alkitab, sering dengar firman Tuhan. Jangan bilang bosan. Yang dikirim di WA tolong dibaca, jangan di skip. Ya, kalau nggak ada waktu ya nggak apa-apa. Nanti Tuhan kasih satu penyakit, saudara bisa tidur di ranjang, punya banyak waktu baca WA. Amin. Oh enggak ya, jangan ya. Ya sudah kalau gitu ya. Mulai sekarang lagi sehat baca renungan-renungan yang di WA itu. Amin ya, saudara. Jangan tunggu sakit baru rajin baca. Ini ada orang udah sakit pun nggak mau baca WA lagi. Kenapa? Udah males ya, saudara. Udah nggak kuat. Nah, saudara, yang berikutnya, hati yang bersyukur ini penting, saudara. Ya, hierarki bersyukurnya dari Rasul Paulus lagi ya, saudara. Dibilang apa 1 Tesalonika 5:18? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi
kamu. Jadi hierarki bersyukur tuh ada 4 bagian, saudara. Ada yang mendasar, ada yang di tengah-tengahnya, ada yang tinggi, ada yang transenden, saudara. Saudara di mana, saudara? Semuanya saudara harus alami. Sampai tingkat yang lebih tinggi sama saudara sadar bahwa kenapa saudara menderita, itu memang Tuhan memberikan penderitaan itu supaya kita bisa terus-menerus bersyukur. Berarti saudara hidup di dalam transenden yang paling tinggi levelnya, saudara. Itu yang harus kita capai sebagai orang yang percaya. Sayang saudara sebagai Kristen cuma Kristen doang. Sayang saudara kalau saudara dalam kesusahan atau dalam kemewahan tapi saudara nggak pernah bersyukur juga sama Tuhan. Ya, kasihan saudara. Berarti saudara tidak pernah hidup dalam kelimpahan di dalam Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat rasa bersyukur dalam kita ucapkan setiap hari ya saudara, ini ada ujian penelitian yang dilakukan UC Davis, saudara. Selama 21 hari orang-orang itu diuji untuk bersyukur, ternyata peningkatan 25% kebahagiaan. Terus penurunan hormon stresnya itu sampai 23%. Gede gak saudara? Ya, kalau kita punya keuntungan segini lumayan gak saudara? Oh, nggak ada yang bilang amin loh saudara. Semua pengen 100% keuntungannya. Ya, nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini dia saudara. Jadi efek spiritualitasnya, kalau kita bersyukur, itu akan mematahkan mentalitas korban kita, mengalahkan segala sesuatu yang najis, yang buruk, yang jelek dalam diri kita, dan membuka mata kita untuk melihat Tuhan bekerja dengan dahsyat. Itu yang harus menjadi kekuatan kita. Nah saudara, mungkin di antara kita stres ya dengan rumah tangga kita, stres dengan pekerjaan kita, dagang gak laku-laku, mungkin sabar saudara. Ya, kalau mau laku jual agak rugi dikit, pasti laku. Ya, siap? Enak aja lu Pak Tono ngomong. ya terserah lah, pokoknya saudara atur sesuai irama saudara bersama dengan Tuhan. Atau saudara stres dengan keadaan gereja saudara. Stres nggak saudara? Jangan bilang stres dong. Ya, malah nanti pada ikut stres juga. Ya, kita harus dukung, kita harus berdoa, kita harus penuh dengan sukacita. Gak usah nyalahin lagi. Ya, memang kita semua banyak kelemahannya. Saya itu waktu pelayanan itu saudara sangat stres juga saudara. Gak punya kesalahan, dicari-cari kesalahannya saudara. Ya benar saudara. Ketemu gak kesalahan saya? Ketemu, karena saya adalah surat yang terbuka. Ya, saya bilang kalau mau tahu saya punya kelemahan, tanya aja keluarga saya. Paling gampang. Ya, kalau nggak mau tanya keluarga saya, tanya pembantu saya. Dia tahu kelemahan saya. Atau tanya orang-orang yang dekat dengan saya. Wah, banyak sekali dicari. Sampai hal-hal yang saya main game itu saudara dianggap sebagai kelemahan saudara. Mengerikan. Sampai akhirnya saya bertobat, berhenti main game. Ya, padahal itu bukan kelemahan. Saya ini otaknya selalu berseliweran ya saudara. Kalau diem aja tuh langsung suka melamun saudara. Kadang suka melamun tuh suka digangguin dengan kegelapan. Bahaya saudara. Makanya supaya otak saya terus ngisi berputar dengan benar, ya saya selalu punya aktivitas. Nah satu hari itu saya kalau bisa, misalnya saya siapin khotbah saudara, itu saya dengerin firman Tuhan dengan dengerin lagu sambil baca Alkitab sambil ngerjain apa saudara. Jadi multitasking. Makanya saya orangnya stres juga saudara. Banyak hal yang bisa saya kerjain. Nah jadi kalau kita bersyukur saudara, maka hidup kita berkelimpahan. Nah saudara, kita lihat bagaimana bersyukur saudara. Disiplin bersyukur ini kita catat saudara. Ingat-ingat apa yang patut kita syukuri. Nah sekarang saudara ingat-ingat apa yang saudara syukuri. Karena saudara pagi-pagi aja udah marah. Kok mama gak masak apa-apa sih? Kita udah mau pergi gereja. Kok mama gak siapin apa-apa sih persembahannya? Nah itu kita mengeluh saudara. Tapi kalau kita bangun pagi bersyukur, Tuhan aku sudah, Tuhan berikan napas yang baru. Bersyukur Tuhan aku bisa pakai baju sendiri. Ya. Bersyukur Tuhan aku bisa ngangkat gelas sendiri untuk minum. Bersyukur gak saudara? Bersyukur. Mau gak ngerasain saudara gak akan bisa pakai baju sendiri nanti satu hari? Mau? Saya doakan.
Ngangkat gelas aja saudara nggak kuat loh saudara. Nah, nggak mau ya Bu ya? Nggak mau, jangan. Kita harus bersyukur. Ada waktunya sih. Satu hari nanti, sabar aja. Nah, latihanlah ya, bersyukur setiap hari 3 hal yang baru. Nah saudara, ketergantungan kita kepada Tuhan itu penting saudara. Jadi saudara tuh sebenarnya bersandarnya kepada siapa? Kepada pengetahuan saudara sendiri, atau pengalaman saudara sendiri, atau kepada keuangan saudara sendiri, atau kepada situasi yang baik bagi hidup saudara. Saudara, kalau kita bergantung kepada hal yang duniawi itu memang gak salah saudara, tapi masih kurang begitu sempurna. Tapi kalau kita bergantung hidup kita kepada Tuhan, maka itu memberikan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Pegangan itu kita betul-betul mantap. Jadi waktu kita digoyahkan dengan masalah apapun, tiba-tiba ya ada orang bilang sudah jatuh ketimpa tangga. Itu artinya apa saudara? Sudah masalah datang satu, datang kedua, datang ketiga saudara. Ya, saya pernah ketemu jemaat saya, istrinya masuk rumah sakit, taunya anaknya juga masuk rumah sakit, taunya suaminya juga masuk rumah sakit saudara. Dan waktu itu belum ada BPJS ya, saudara harus bayar sendirian. Berapa banyak dia harus mengalami penderitaannya saudara. Dan banyak orang yang nggak mengunjungi dia. Sedih nggak saudara? Sedih saudara. Tapi dia punya iman, tetap bisa melihat Tuhan, aku bersama dengan Engkau. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketergantungan itu mekanismenya dalam iman kita, pengenalan kepada Allah yang berdaulat, penyerahan diri kita, dan penantian kita itu penting. Seperti yang dialami oleh Ayub saudara. Tahu semua kenal Ayub? Bukan Ayub yang sekarang saudara ya. Ayub zaman perjanjian lama. Bagaimana dia menderita, bagaimana dia kehilangan harta bendanya, bagaimana dia kehilangan anak-anaknya, dan bagaimana dia akhirnya kehilangan istrinya yang meninggalkan dia saudara. Kutukilah Allahmu dan tinggallah dia. Ngapain lagi engkau percaya dan bersandar kepada Tuhan? Tapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Sampai sahabat-sahabatnya Ayub pun dikatakan kepada Tuhan, berkata kepada sahabat Ayub, kalau engkau tidak minta pengampunan melalui Ayub, aku tidak akan mengampuni engkau. Sampai segitunya loh saudara. Jadi kalau orang yang benar menderita, gak usah khawatir saudara. Karena kesalahan itu bukan dari dia, tapi memang si jahat yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Itu yang harus kita sadari. Penderitaan itu gampang pasti bisa dilewati. Amin? Ya. Nah saudara, kita lihat berikutnya. Kontras ekstrim ya, sengsara versus orang berpesta. Nah saya mau melihat saudara, orang sengsara itu, saya ulangi lagi nih, tadi yang depan beda saudara. Fokusnya kita lihat orang sengsara itu melihat masalahnya terlalu besar, terjebak dengan masa lalu. Aku tidak bisa menularkan kepahitan. Ngomong sama orang kayak begini capek loh saudara. Capek gak saudara? Saya kan sebagai gembala saudara ya, ketemu dengan jemaat tuh cerita 10 kali saya kunjungan, 10 kali sama gak ceritanya saudara? Sama ya. Kalau beda hebat dia ya, selalu sama. Kira-kira capek gak saudara menghadapi jemaat kayak begitu? Tapi saya hamba Tuhan yang sabar ya, dengerin aja ya. Pertama dengerinnya sampai 2 jam, 3 jam. Besok dikurangi sejam lah. Capek juga nih. Besok-besok setengah jam lah. Ya, besok-besok lagi 15 menit cukup. Ya, saya tinggal mengingatkan Tuhan berkuasa. Nah, saya bilang kita hidup harus seperti orang berpesta. Selalu ada solusi bersama Tuhan. Hiduplah dalam hadirat Tuhan. Segala perkara tuh pasti bisa, saudara. Nggak ada jalan yang nggak bisa dilewati oleh Tuhan. Gak mungkin tertutup saudara. Hanya orang-orang Israel aja yang mau mati, yang akan dibunuh oleh Firaun, yang bakal mati di situ. Jadi artinya apa saudara? Laut yang begitu tidak ada jalan keluar, gurun pasir yang begitu banyak tentara Firaun, tapi Tuhan bisa buka jalan bagaimana saudara? Dibelah itu laut sampai kita bisa lewat keluar dari permasalahan kita. Masakan saudara gak bisa belajar dari kisah Alkitab? Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus bisa meredakan badai yang dahsyat, yang mengombang-ambing kapalnya murid-murid.
Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, membangkitkan orang mati, saudara. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu apa? Kelegaan, kata Tuhan Yesus. Tapi kita masih saja seperti orang bodoh, seorang tidak berhikmat, seorang yang betul-betul tidak lagi berpegang kepada Tuhan. Makanya wajar aja hidup kita tidak ada mujizat. Hidup kita selalu malang. Orang yang hidup malang terus tuh bahaya, saudara. Gak ada berkat sama sekali. Saudara, bagaimana memiliki hati yang gembira? Fotoin, saudara, supaya saudara ingat. Isi dengan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur dalam segala. Berfokus kepada Kristus, bukan masalah. Amin? Amin? Nah, saudara, kita akan latihan, saudara. Ya, bisa mau latihan nggak? Kalau doa 10 hari tentang Roh Kudus nggak ada yang mau datang, ya memang kita nggak mengandung teologi itu ya, saudara. Tapi kalau kita 30 hari ini bisa nggak, saudara? Orang yang betul-betul mau belajar hari-hari ini selama 30 hari ke depan, wajah saudara bukan lagi wajah orang-orang yang stres, bukan lagi wajah orang-orang yang penuh dengan kemarahan, bukan lagi wajah-wajah orang yang sakit, tapi wajah yang penuh dengan hingar-bingar, seperti orang yang berpesta. 10 hari pertama saudara latihan bersyukur setiap hari. 10 hari berikutnya catat pemikiran negatif lalu diubah. Ya. 10 hari berikutnya saudara, bagikan sukacita saudara, rasa syukur saudara kepada siapapun juga. Ingat gak nih? Nanti saya share di WhatsApp ya. Mudah-mudahan kebagian. Kalau gak kebagian tolong minta sama gembala atau minta sama yang lain yang punya. Nanti saya share supaya saudara 30 hari belajar sesuatu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kesimpulannya apa, saudara? Hidup ini seperti cermin. Jika kita memandangnya dengan keluh kesah, hidup kita terasa berat, ya. Jika kita memandangnya dengan iman dan bersyukur, kita akan melihat tangan Tuhan yang bekerja. Pilihan ada di tangan kita, saudara. Mau hidup sengsara? Amin. Nggak mau lah, saudara ya. Tapi kalau memang sengsara, tapi hidup dalam apa tuh? Sukacita. Amin. Luar biasa. Saudara pernah lihat nggak film Ngeri-Ngeri Sedap? Ada yang nonton nggak? Nggak ada. Film bagus loh itu. Ya, sekarang lagi diputar di Netflix, saudara. Kemarin waktu itu saya pernah nonton di bioskop, saya bawa anak-anak remaja saya supaya mereka belajar sesuatu di film Ngeri-Ngeri Sedap. Filmnya begini, saudara. Kisah sebuah keluarga. Ini keluarga Kristen, saudara. Jadi bapaknya itu keras, mendidik dengan keras kepada anak-anaknya, hidup harus sesuai dengan adat istiadatnya orang Batak, saudara. Ya, ternyata orang Batak itu hebat juga loh, saudara. Punya prinsip hidup yang benar. Tapi kadang-kadang kebablasan seorang bapak, benar nggak? Ya, kebablasan terlalu keras kepada anaknya, sehingga anaknya akhirnya memberontak. Akhirnya anaknya masing-masing punya jalan hidup sendiri yang tidak sesuai dengan bapaknya, selera bapaknya. Yang satu jadi tukang lawak, ya. Yang satu jadi mau menikahnya sama orang Sunda, yang satunya malah melayani orang-orang di Bali. Istrinya bilang begini, kalau kamu mau benar keluargamu, kamu beresin dirimu sendiri. Akhirnya dia bereskan dirinya sendiri, saudara. Dia ketemuin anaknya satu-satu di tempat lawaknya, di tempat ketemu calon menantu orang Sundanya, ketemu di Bali juga. Dan mereka akhirnya dipulihkan. Kenapa, saudara? Karena di dalam film Ngeri-Ngeri Sedap ini ada kebenaran firman Tuhan yang mau diajarkan kepada kita, yaitu kalau hidup penuh dengan sukacita, hidup hati yang gembira, saudara akan penuh banyak mujizat. Bahagialah kita yang sekarang menderita, karena sebentar lagi saudara akan mendapatkan mujizat yang dahsyat. Amin. Mari saudara, kita akan menaikkan pujian. Kita nyanyikan Ku Mau Selalu Bersyukur.
Saya minta WL Singer menyanyikan pujian ini. Saudara, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh supaya kita belajar terus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik kepada kita. Saudara, saya berikan waktu buat kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah kesusahanmu, di tengah penderitaanmu, di tengah segala kekesalan hatimu dan kemarahanmu, ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Tuhan akan menolong hidupmu, Tuhan akan menopangmu, Tuhan akan membebaskanmu dari segala pergumulanmu, segala permasalahanmu. Silakan ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Bersyukur untuk bangsa ini, bersyukur untuk kota Kerawang, bersyukur untuk kehidupan saudara, bersyukur untuk gerejamu, bersyukur untuk keluargamu, bersyukur untuk usahamu, bersyukur untuk masalah yang berat yang engkau alami. Bersyukur saudara, karena Tuhan inginkan kita hari ini untuk bersyukur kepada Dia. Di dalam syukurmu itu ada iman yang di dalam Tuhan. Di dalam syukurmu ada Yesus yang engkau utamakan dalam hidupmu. Di dalam syukurmu ada mujizat yang ajaib yang Tuhan berikan buat kepada hidup kita. Silakan saudara bersyukur. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian refnya saja. Aku mau selalu bersyukur. Kami mengalami hal-hal yang kurang baik pada hari-hari ini. Kami banyak memberontak kepada-Mu. Kami marah dengan lingkungan kami dan orang-orang di sekitar kami. Kami lupa bersyukur. Kami lupa beriman Tuhan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kami. Kami mau hidup di dalam sukacita. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, apapun yang menjadi kesedihan kami, kekecewaan kami, dan kemarahan kami Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau bersuka cita di dalam Tuhan.
Urapi setiap kami Tuhan. Lepaskan kami semua daripada yang jahat. Bebaskan kami Tuhan dari segala yang menghimpit kami. Bebaskan kami dari segala kegelapan yang sangat menghancurkan hidup kami. Tuhan, patahkan dan usir semua di dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan usaha kami, sembuhkan rumah tangga kami, sembuhkan hidup kami Tuhan. Bebaskan kami daripada yang jahat. Terima kasih Tuhan. Lawatlah kami Tuhan. Urapi kami dengan berkelimpahan. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua bilang amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, firman yang sangat memberkati kita semua. Terima kasih untuk Om Tono sudah sharing firman Tuhan pada jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati Om Tono dan keluarga. Amin. Puji Tuhan. Kita akan persiapkan persembahan kita. Yang bertugas saya undang untuk maju ke depan. Sebelumnya kita mau berdoa untuk persembahan kita. Haleluya Yesus. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mengembalikan milik-Mu Tuhan. Dengan persembahan kami, kiranya Kau kuduskan, Kau layakkan persembahan kami Tuhan. Boleh berkenan di hadapan-Mu dan berguna Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Kita akan ada pool di tempat ini jam 7 malam. Saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk dapat hadir di tempat ini. Kita bersama-sama untuk berbagi pengalaman Tuhan kita dengan saudara seiman kita, sharing firman Tuhan. Kita saling mendoakan satu sama lain dalam ibadah pool. Kita bisa menanyakan sesuatu yang kita tidak mengerti kepada Bapak Gembala kami Om Tono, dan kita bisa saling sharing satu sama lain ya. Puji Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk hadir di pool ini. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau satu pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur hanyalah bagimu, Yesus. Dengan apakah bukan kasih-Mu yang hormat.
Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus menyertai dan memelihara kehidupan saudara. Roh Kudus yang sudah ada di dalam natur roh saudara, yang akan terus memberikan hati yang sukacita, hati yang selalu mengucap syukur. Dengan hati yang sukacita dan mengucap syukur, maka dari itu saudara akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Dan kemuliaan Allah bila menyertai saudara, saya percaya tidak ada satu kuasa apapun di dunia ini yang bisa menyentuh saudara. Kemuliaannya akan membawa kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.